August N. Sebuah kisah bagian ketiga. Maret 2012. Tuhan, aku masih merindukannya. Tuhan, aku masih membutuhkannya. Tuhan, aku masih menyayanginya. Tuhan, boleh ku intip takdir jodohku. Adakah dia pemilik sejatiku? Tuhan, boleh ku minta waktu lagi bersamanya, memperbaiki segalanya. Tuhan, ku mohon, izinkanlah. Dia menolakku. Ketika ku mohon padanya untuk kembali padaku, dia hanya tertawa. Tanpa jawaban jelas, tapi aku paham. Aku mengerti bahwa dia hanya tak ingin menerimaku sebagai perempuannya. Dia hanya tidak ingin itu. Ya, dia memang tidak menginginkanku. Aku mematut tubuhku di depan cermin. Terpaku. Aku menyadari alasan yang mungkin ada. Mungkin aku tidak membanggakan. Atau aku tidak bisa membuat dia bahagia hanya dengan apa adanya aku. Lalu bisu menjawab dan aku termenung makin jauh. Tuhan, tolong aku. April membawa suasana muram. Minggu-minggu penuh tugas dan ujian membuat kepalaku terasa penuh. Tapi entah kenapa selalu ada tempat untuk memikirkannya. Aku tertawa dan menyadari betapa bodohnya cinta membentukku. Aku masih merindukannya. Sering malah. Di antara jam-jam belajarku terkadang aku termangu. Memandang foto-fotonya yang kusimpan di handphoneku. Senyumnya, aku merindukannya. Matanya, aku merindukannya. Seandainya jarak tak membentang sejauh ini, mungkin aku bisa melihatnya. Meski tanpa bercakap dan meski harus dari sudut tak terlihat. Setidaknya aku bisa melihatnya. Sebab hanya dengan melihatnya aku bisa merasa damai. Merasa sedikit rinduku bisa terbayar. Meski tidak lunas. Aku menyambut pagi dengan malas. Fajar menyingsing membuyarkan mimpi-mimpiku. Ku kemasi rinduku padanya dan menggantikannya dengan tumpukan-tumpukan materi ujianku. Hari ini ujian tengah semester bahasa Inggris 1. Aku menarik modulku dengan malas. Membaca sekelebat dan aku bosan. Kurai handphoneku dan mulai bermain-main di dunia maya. Membuka Twitter, melihat tab mention, kemudian malah berakhir dengan melihat profil Twitternya. Aku seperti stalker ya. Aku menertawai diriku sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Aku haus informasi akan dirinya. Aku butuh penawar agar aku tidak habis oleh rasa penasaranku pada kehidupannya. Aku hanya belum mampu jika tanpa dia. Namun hari ini dan hari-hari sebelumnya membuatku kecewa. Sama sekali tidak ada tweet baru. Dia seperti menghilang. Sejak terakhir ku tahu dia pergi menonton konser band favoritnya di ibu kota, aku tak tahu apa-apa lagi tentangnya. Aku hanya mengandalkan dunia maya untuk mendengar kabarnya. Dan ketika dunia maya bahkan tak bisa menjawab gelisahku, aku merasa sungguh tak berguna. Apa ini yang disebut mencintai? Tapi berat sebelah. Aku bahkan tidak bisa tahu apa-apa tentangnya sekarang, dan aku merasa putus asa. Kuhembuskan nafas panjang, aku merasa lelah. Kuputuskan beralih ke akun Facebookku. Ketika tak sengaja aku tahu seorang temanku berulang tahun tepat hari ini, aku beralih ke akunnya. Menulis ucapan selamat dan doa untuk kebahagiaannya. Selesai. Lalu apa lagi sekarang? Ketika aku tolehkan kepalaku, modul bahasa Inggrisku yang sangat tebal memenuhi pandanganku. Tidak. Aku sedang tidak ingin belajar lagi.
Kemudian iseng-iseng aku melihat ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang diucapkan banyak orang ke wall Facebook temanku tersebut. Aku tersenyum-senyum kecil. Banyak doa teraturkan di sana. Semoga terkabul, lirihku. Dan kemudian ketika tanpa sadar satu ucapan selamat ulang tahun dari seseorang yang sangat kukenal mengunci pandanganku. Ini happy birthday, my lady. Tuhan, nyatakah apa yang ditangkap kedua bola mataku? Dia, dengan gugup aku mencari kiriman-kiriman wall lainnya. Kumohon, semoga sangkaanku keliru. Kumohon, aku hanya tidak ingin berburuk sangka. Aku tidak ingin. Kamu hati-hati di Malang ya sayang. Jangan boros-boros. I miss you. Sayang, apakah dia dan temanku? Tidak, ini pasti salah. Tapi semua ini, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Apakah semua ini benar? Tidak bisa. Dia temanku bukan? Lalu bagaimana bisa dia melakukan ini di belakangku? Bagaimana bisa? Dia temanku. Ya, dia temanku. Teman yang kubiarkan menginap di tempatku selama seminggu lebih ketika dia ke kotaku. Teman yang kubiarkan melakukan apapun di tempatku. Teman yang padanya kukisahkan betapa aku mencintai dia. Dia yang di Jogja. Dia yang memenuhi isi kepalaku sejak 14 Oktober 2011. Dia yang dengan tulus kucintai dia. Temanku harusnya tahu itu. Temanku tahu. Tapi kenapa begini? Kenapa seperti ini? Temanku. Masih bisakah aku sebut teman ketika dia melakukan ini di belakangku? Kubiarkan hari ini berlalu dengan nanar. Aku tidak ingin pergi, tidak ingin menyendiri. Tapi tidak bisa kutinggalkan ujianku. Maka kupenuhi kewajibanku menyelesaikan soal demi soal tanpa berpikir dengan jernih. Tidak. Aku bahkan mungkin tidak berpikir sama sekali ketika itu. Kuselesaikan ujianku dengan cepat, lalu diam, jeda panjang, kosong. Ketika teman-temanku saling berbincang, tertawa, aku hanya melihat celah kosong. Ada rasa sakit membuatku tidak bisa tersenyum meski hanya senyum palsu. Ada rasa sakit yang lebih sakit dari 23 Februari 2012. Ada rasa sakit yang bahkan tidak bisa kujabarkan lewat kata-kata. Sepertinya aku tidak bisa menanggung rasa sakit ini sendirian. Ini melampaui batasku. Aku tidak bisa. Rasanya dadaku sesak. Aku tidak bisa bernafas dengan benar. Ada sesuatu yang sepertinya hidup di sini, di dalam tubuhku, meremas-remas ulu hatiku dan membuatku merasa sakit. Aku tidak bisa. Nyaris melebihi senja ketika aku masih terpekur sendirian di lorong santai fakultasku, memandang kosong ke arah lalu lalang orang yang mulai beranjak meninggalkan gedung ini. Tapi aku bahkan tidak tahu kenapa dan mau apa aku di sini. Aku hanya ingin duduk, memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk menghentikan rasa sakit yang semakin bertambah tiap detiknya. Happy birthday, my lady. Dia bahkan tak pernah membalas kiriman dindingku pada Facebooknya ketika kami masih bersama dulu. Dia bahkan tak pernah seperhatian itu padaku dulu. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Tapi kenapa ini sangat berbeda? Kenapa aku seperti melihat dua ekspresi yang sangat bertolak belakang? Kenapa? Kemudian yang aku tahu, tiba-tiba saja aku menangis. Menangis sampai terisak-isak di depan seorang sahabatku. Aku menangis dengan terisak dan terbata aku ceritakan apa yang terjadi. Kata demi kata aku susun dengan berantakan. Aku menangis. Sekali ini kubiarkan aku menangis di depan orang lain. Ini kali pertama kubiarkan orang lain melihatku terisak-isak separah ini.
Ini kali pertama kubiarkan air mataku membanjir di depan orang lain. Meskipun aku lemah, meskipun aku sangat mudah menangis, tapi sebelumnya sama sekali tak pernah kubiarkan air mataku jatuh di depan orang lain. Belum pernah. Ini karena semua yang terjadi sudah melampaui batasku. Setiap orang punya batasnya masing-masing, dan apa yang mereka berdua lakukan di belakangku sudah keterlaluan. Tidakkah cukup dulu kubiarkan cemburu diam-diam merasuk ke dalam jiwaku ketika dia membalas SMS temanku itu dan bukannya membalas SMS-ku. Aku masih kekasihnya ketika itu. Aku masih kekasihnya. Temanku itu dulu memang ada di urutan pertama orang yang kau cemburui. Tapi dulu aku diam. Dia temanku. Dan aku tidak mungkin berburuk sangka padanya. Dia temanku. Setidaknya kupikir begitu. Dia dan dia. Apa yang sejauh ini terjadi di belakangku? Ini bahkan belum ada 60 hari sejak dia memutuskan mengakhiri hubungannya denganku. Ini bahkan belum 60 hari, belum. Ketika aku bahkan sama sekali belum beralih darinya, dia sudah beralih sangat jauh dariku. Ketika sedikit pun aku belum pernah bisa berhenti merindukannya, dia sudah merindukan perempuan lain. Perempuan lain yang kupikir adalah temanku. Perempuan lain yang kupikir tahu makna dari orang yang sangat dicintai oleh temanku. Sudah lamakah? Sudah lamakah ada kisah lain itu? Sudah lamakah ada hubungan itu? Sejak kapan? Ini belum ada 60 hari, belum. Ini masih 56 hari sejak 23 Februari 2012. Ini mungkinkah benar jika mereka sudah lama dekat? Mungkin benar jika selama ini dia tidak pernah menyukaiku tapi malah menyukai temanku. Mungkinkah begitu? Lalu selama bersamaku itu apa? Permainkankah? Jahat. Jahat sekali. Dosa apa yang kuperbuat hingga mereka melakukan ini padaku? Salah apa sehingga setega ini mereka membuatku menangis sehebat ini? Apa? Apa yang sebenarnya menjadi kesalahanku sampai rasa sakit ini mereka buat dengan demikian dalamnya? Sebodoh itukah kiranya aku selama ini? Sehingga kubiarkan aku buta pada apa yang terjadi di belakangku. Jika dia jujur dan berkata dia tidak menyukaiku, mungkin aku bisa berhenti. Tapi tolong jangan seperti ini. Tolong jangan sekejam ini memperlakukanku. Aku ini manusia biasa, bukan dewa yang kebal pada rasa sakit. Aku punya batas dan mereka keterlaluan. Ini entah tidak bisa dimaafkan atau tidak. Seandainya aku tahu seperti ini, aku akan menghentikan waktuku di Agustus 2011. Seandainya aku tahu seperti ini, aku akan memilih tidak merasakan apa itu cinta pertama. Aku akan memilih menjadi perempuan yang tidak mencintai. 18 April 2012. Tuhan, bukankah orang-orang bilang cinta itu baik? Tuhan, bukankah orang-orang bilang cinta itu baik? Cinta itu baik. Tapi kenapa cinta yang kau biarkan menyapaku sama sekali tidak seperti itu? Tuhan, apakah mungkin ada kesalahan? Mungkinkah aku yang salah menerjemahkan rasa? Tapi kenapa rasa sakit pada cintaku ini begitu nyata? Kenapa Tuhan? Jika aku tahu akhir dari cinta sesakit ini, maka Tuhan, tolong buat aku tidak jatuh cinta lagi.